Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana hikmataka wansur alaina mimma nasina ya zal jalali wal ikram. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa amtattu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahru ramadan wa syahrul ummah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana berarti pada besok hari kita akan melaksanakan salat Idul Fitri atau yang bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kita risaukan dan kita pikirkan, bahwa sebentar lagi bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Hal inilah dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi, bahwa ada beberapa kerugian atau ada beberapa sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di bulan Ramadan, tetapi kenikmatan tersebut belum tentu bisa kita temukan atau temui di tahun-tahun yang akan datang. Jadi alhamdulillah kita masih diberikannya umur, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwa tidak semua manusia menemui daripada kemuliaan bulan Ramadan. Ada yang sebelumnya telah meninggal dunia, ada yang di pertengahan bulan Ramadan meninggal dunia, atau bahkan sebelum melaksanakan daripada hari raya Idul Fitri juga telah meninggal dunia. Itu artinya apa? Berarti tidak sempurna dalam artian menemui daripada bulan kemuliaan tersebut sampai dari awal sampai akhir, yaitu Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kerugian sesuatu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kerugian yang diperuntukkan untuk umatnya apabila kita telah menemui bulan Ramadan. Yang pertama adalah ternyata ketika kita keluar daripada bulan Ramadan tersebut, kita masih membawa dosa. Artinya kita masih belum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala dosanya itu, boleh jadi adalah dia
menganggap bahwa dia tidak memiliki dosa. Dia menganggap bahwa dirinya itu suci atau bersih, sehingga dalam akal pikirnya menganggap bahwa dia tidak memiliki dosa, jadi tidak perlu untuk meminta maaf kepada Allah. Nah, padahal rasa tersebut adalah bagian daripada dosa. Kenapa? Karena dia ada rasa tidak merasa berdosa, artinya ada rasa sombong, menganggap dirinya suci dan sebagainya. Dan lebih parah lagi adalah ketika Allah memberikan ampunan ya kepada segala dosa, ya terkecuali ada dosa kepada manusia, maka harus diselesaikan kepada manusia tersebut. Nah, ini berkaitan dengan dosa kepada Allah, maka sebesar apapun dosa, yang penting kita akui, kemudian kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi, maka Allah Maha Pengampun. Jadi pengampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari raya sudah, ya bulan Ramadan sudah, hari raya sudah, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu adalah termasuk orang yang rugi, ya, rugi. Kemudian yang kedua, bahwa kita ketahui bahwa Allah melipat gandakan ya amal ibadah orang-orang yang berpuasa. Nah, tetapi ternyata ketika telah berakhir bulan Ramadan, ya memasuki daripada bulan Syawal, yaitu hari raya, ternyata di sisi Allah orang tersebut tidak mendapatkan lipatan ganda daripada pahalanya. Itu artinya bahwa apa? Berarti dia tidak memanfaatkan momen atau waktu untuk sebanyak-banyaknya beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kerugian yang kedua. Kemudian yang ketiga, hilangnya waktu mustajab atau diijabahnya doa atau dikabulkan segala doa. Nah, ini kalau di bulan-bulan yang lain tidak ada bulan seperti itu. Hanya saja di sini adalah hanya pada bulan Ramadan saja. Jadi Allah lipat gandakan, kemudian Allah ijabah segala doa. Semua doa yang kita sampaikan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita berada di dunia maupun di akhir. Jadi tidak ada doa itu yang tertolak ketika doa tersebut doa yang baik yang disampaikan di bulan Ramadan. Tetapi ternyata apa? Yaitu tadi ya, setelah Ramadan berakhir, ternyata tidak ada keinginan-keinginan ya, doa-doa yang dihadapkan kepada Allah. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan ijabah daripada doa tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah hilangnya keutamaan dalam sedekah. Nah, kita ketahui bahwa amal ibadah yang kita lakukan di bulan lain itu satu kebaikan, maka Allah akan membalas menjadi 2 kebaikan. Nah, sedangkan di bulan Ramadan 2 kebaikan tersebut maka dikali dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan dikali lagi dengan 70 kebaikan. 70 kebaikan dikali lagi dengan 700 kebaikan, bahkan sampai seperti daripada amal ibadah selama 100 tahun. Nah, ini hanya pada bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tetapi dia ini tidak memanfaatkan ya segala amal ibadah dalam bentuk sedekahnya. Nah, ini kerugian yang sangat besar. Ketika telah berakhir Ramadan, ternyata dia belum pernah atau sungkan atau tidak mau bersedekah di bulan tersebut. Kemudian yang kelima adalah hilangnya keberkahan ya amal ibadah, seperti mana ibadah yang bertepatan dengan diturunkannya Lailatul Qadar. Nah, jadi di bulan lain itu tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi satu ibadah yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan ibadah di bulan lain yang kita amalkan setiap saat selama 80 tahun. Nah, ini luar biasa pahalanya. Tapi karena kita istilahnya tadi
tidak memanfaatkan daripada amal ibadah tersebut, apalagi di bulan Ramadan, enggan atau menganggap biasa, enggak usah. Ya, makanya ketika berakhir bulan Ramadan memasuki daripada bulan Syawal, kita tidak mendapatkan daripada keberkahan daripada seperti malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, tidak mendapatkan derajat yang tinggi, ya, atau derajat takwa di sisi Allah. Jadi istilahnya tuh hanya seperti itu saja, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari umur 15 tahun balik sudah puasa sampai sekarang umur 40 tahun, kurang lebih 15 tahun, derajatnya di sisi Allah itu sama aja, saya kayak gitu-gitu aja. Tapi itu nggak jadi masalah, artinya itu memang pilihan. Tetapi sebenarnya Allah sudah mendudukkan kita dalam Ramadan ke Ramadan itu supaya menjadi lebih meningkat daripada kebaikannya, sehingga mendapatkan kedudukan muttaqin atau takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika masuk bulan Syawal setelah Ramadan, ternyata kebiasaan buruk lainnya juga tetap dilakukan seperti biasanya. Nah ini ternyata syahrul Ramadan wasyartu tarbiyah, artinya bulan Ramadan yang disebutkan sebagai bulan pendidikan itu tidak mengubah kebiasaannya dia selama di bulan Ramadan. Jadi ketika setelah Ramadan kembali lagi. Nah ini berarti apa? Berarti dia tidak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan di bulan Ramadan, tapi dia dikembalikan seperti mana niatnya sendiri, sebagaimana bulan sebelum daripada bulan Ramadan. Ini kerugian juga yang sangat besar. Nah kemudian yang terakhir adalah ketika berakhirnya bulan Ramadan, ya, kemudian masuk pada bulan Syawal, ternyata di sisi Allah, ya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dihapus segala dosanya, bahkan istilahnya dia masih tergolong orang yang akan masuk neraka. Nah ini yang luar biasa. Seharusnya ketika dia memanfaatkan di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya di dalam amal ibadah, maka akan dihapuskan dan dibebaskan daripada siksa api neraka. Ini ternyata tidak dihapuskan dan juga tidak dihilangkan, artinya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena tidak menjalankan rukun daripada Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Artinya berpuasa Ramadan tersebut hanya sesuai yang dia inginkan, tetapi tidak sesuai dengan hukum Allah, hukum Rasul, dan daripada hukum para ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetapi sebelum itu sedikit kami mengingatkan bahwa karena pada besok hari kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri, berarti kita sudah memasuki daripada masa kemenangan dari kaum muslimin dan muslimat karena mampu menjalankan puasa Ramadan tersebut dengan baik dan juga mampu mengalahkan daripada hawa nafsu dan sebagainya, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita saling meminta maaf, ya, kepada sesama kaum muslimin, dan juga kita saling memaafkan kepada kaum muslimin. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang terbebas daripada dosa, yang dihapuskan segala dosa, dan menjadi manusia yang bertakwa, yang diberikan kedudukan derajat yang mulia di sisi Allah dan ditetapkan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua
semua. Bulan yang tiba bulan